Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2015. Pembahasan soal nomor 16. Ini ada request dari teman kita dari Sumatera ya. Bagaimana soalnya? Seperti ini ya, nomor 16. Ini soal fisika. Sebuah mistar terbuat dari aluminium dengan koefisien muat panjang 25 kali 10 pangkat 6 per Kelvin. Skala pengukuran dibuat pada saat temperatur ruang 15 derajat Celcius. Ketika mistar digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda pada temperatur 95 derajat Celcius, terbaca ukuran panjangnya adalah 1 meter. Kesalahan pengukuran dari fenomena tersebut adalah titik-titik. Baik teman-teman sekalian, sekilas ketika kita membaca soal ini, maka kemungkinan kita larinya ke kata-kata kesalahan pengukurannya, sehingga kepala kita ini akan teringat ketidakpastian pengukuran, ya kan? Jadi mungkin yang kita bayangkan di sini adalah ketidakpastian pengukuran. Padahal beda kasusnya. Kenapa? Kalau kita gunakan ketidakpastian pengukuran, maka tidak akan ketemu. Nah, seperti ini yang ketidakpastian. Sehingga bayangan kita itu adalah sebuah pengukuran tunggal. Sehingga ketidakpastiannya adalah setengah NST ini. Karena pengukurannya adalah pengukuran tunggal. Dan mistar itu nilai skala terkecilnya adalah umumnya 1 cm. Atau 0,01 meter. Sehingga mungkin yang kita jawabannya adalah setengah dari nilai 0,01 itu, yaitu sekitar 0,005 meter. Nah, kita tidak menggunakan konsep itu. Kenapa? Karena ini bukan kasus ketidakpastian dalam pengukuran. Alasannya adalah ketidakpastian pengukuran itu digunakan jika disebabkan oleh satu, adanya keteledoran oleh pengguna alat ukur atau keterbatasan pengamat. Yang kedua adalah kesalahan acak disebabkan karena fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Misalnya kalau kita menggunakan alat digital ya, misalnya suhu itu kan alat digitalnya berubah-ubah ya, sehingga kita tidak tahu secara pasti hasil pengukurannya. Atau kita menggunakan ampere meter yang analog ataupun digital, itu nilainya akan berubah-ubah. Voltmeter juga, itu yang disebut dengan fluktuasi-fluktuasi. Sehingga ketika kita membaca alat seperti itu, maka kita hanya main tebak-tebakan. Atau yang ketiga, kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil akhir distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Misalnya ketika kita mengukur besaran fisika secara tidak langsung, berarti harus menggunakan rumus tertentu, boleh jadi dipengaruhi oleh beberapa variabel sekaligus, yang variabel itu kita peroleh dari hasil pengukuran. Nah, karena variabel-variabel itu mengandung ketidakpastian sendiri-sendiri, maka kemudian ketidakpastiannya akan terakumulasi, sehingga muncullah ketidakpastian dalam pengukuran. Tapi kasus ini tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan, kasus ini itu adalah kasus pemuaian, betul ya. Kita harus fokus ke sini nih. Ada angka muai, terus ada dua keadaan. Yang pertama adalah pada keadaan suhu rendah, yaitu 15 derajat Celcius, dan keadaan dua adalah pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi yang dimaksud dengan kesalahan pengukuran dari fenomena soal semacam ini itu adalah adanya selisih antara pengukuran di suhu 15 derajat Celcius dan pada suhu 95 derajat Celcius. Adanya selisih antara dua keadaan ya. Intinya begitu. Kenapa? Karena alat ukurnya mengalami pemuaian. Sehingga nanti yang kita gunakan adalah, misalnya kalau kesalahan pengukuran itu saya tulis KP, maka KP itu
itu perbandingan antara selisih ya. Selisihnya berarti LT, yaitu pengukuran setelah alat ukurnya memuai, dengan L0 dibagi dengan LT dikali 100%. Nah, jadi konsep yang kita pakai ini ya. Nah, logikanya apa? Logikanya begini. Kesalahan pengukuran ini akan bernilai 0 kalau tidak ada selisih atau nilai ininya adalah 0. Artinya alat ini adalah konsisten, yaitu tidak mengalami perubahan pada suhu 15 dan suhu 95. Itu kalau hasil pengukurannya sama, panjangnya sama. Tapi kalau di sini kan tidak, karena alat ukurnya terbuat dari logam yang memang bisa memuai, sehingga akan menghasilkan selisih. Oleh karena itu, nanti kuncinya kita adalah mencari selisihnya. Semakin banyak selisihnya berarti semakin tidak akurat, karena nilai kesalahan pengukurannya akan semakin besar. Nah, berarti sekarang kita pakai ini ya, LT, panjang setelah memuai kan ini berarti ya. Jadi konsepnya begini, misalnya kalau suhu 15 panjangnya adalah L0, maka ketika suhunya dinaikkan menjadi 95, maka dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L kan. Nah, panjang yang baru ini kita sebut LT, di mana LT itu adalah L0 ditambah dengan delta L, kan begitu. Nah, kalau kita masukkan di sini, berarti LT-nya adalah 1 ya. Berarti 1 dikurangi L0 dibagi 1 dikalikan 100%. Nah, dari sini konsep ini ya, LT-nya 1, L0-nya kita tidak tahu, jadi L0 plus delta L itu kan berarti 0 kalikan alfa kalikan delta T. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan bentuknya jadi L0 kita keluarkan, ini berarti 1 plus alfa kali delta T. Ini rumus yang umum ditulis di buku-buku ya. Sehingga L0-nya itu adalah 1/1 ditambah alfa kali delta T. Nah, kalau kita masukkan angkanya berarti 1. Oh ya, ini tadi berapa ini? Ini kan 1 ya. Nah, ini 1, tidak L ya. Berarti per 1 plus alfanya tadi 25 kali 10 pangkat min 6 kali delta T-nya, berarti selisih suhunya berarti 80. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 1 dibagi 1 plus 0,0 tambah lagi nolnya 2 ya. Nanti silakan dicek. Jadi 1 dibagi 1,002. Nah, sekarang angka ini kita masukkan ke sini. Berarti sama dengan 1 dikurangi L0-nya itu 1 per 1,002 dibagi dengan 1 dikali 100%. Nah, kalau kita sederhanakan maka hasilnya adalah 0,00199 kali, ini masih ada angkanya ya, karena tidak
bulat hasilnya 100%. Sehingga sama dengan 0,199% atau kita bulatkan menjadi 0,2%. Nah, nilai ini terjadi akibat karena skalanya berubah karena penggarisnya memuai. Berarti jawabannya adalah C. Nah, demikian membahas soal ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan terkecoh ya. Lihat baik-baik kasusnya seperti apa sehingga kita tidak salah langkah dan buang-buang waktu. Terima kasih, tetap berlatih dan terus belajar dan semangat. Insya Allah nanti semakin banyak soal yang kalian selesaikan akan semakin cepat untuk memahami soal. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.